si burung puyuh hingga di ranting pohon cemara. Kami dari kelompok 10 anak nan cantik dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Agustina, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun rekan-rekan kelompok 10 ialah: Halo, perkenalkan saya Anita Putriani dengan NIM 2203020001. Hai guys, perkenalkan nama saya Puratu Salsabila dengan NIM 2203020008. Perkenalkan, saya Rizka Nur Fadila dengan NIM 2203020009. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Kartika dengan NIM 2203020041. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu, gimana keadaannya hari ini? Sehat? Kita bersih nggak hari ini? Ada tidak? Ada Bu. Bagus ya. Ini mau pantun deh. Boleh ya? Boleh, Bu. Oke, Pak Budi rajin bersedekah. Cakep. Jangan cakep, Ewa. Ewa ya? Bilang. Pak Budi rajin bersedekah. Ewa. Rajin bersedekah di depan musala. Ewa. Supaya belajar menjadi berkah, mari awali dengan berdoa. Oke, jadi kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Coba kita kelas Bayu pimpin doanya ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu mau absen dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Tidak Tidak ya? Semuanya hadir ya. Oke, nah sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Siap. Kalau nggak salah di kelas ini ya, kemarin Ibu udah ada bilang materi hari ini itu apa? Masih ingat? Masih ingat? Udah belajar belum? Semalam? Pas malamnya? Sudah semua? Beneran nih? Karena ya Ibu sarankan ya, kita itu sebelum masuk ke pembelajaran kita harus belajar dahulu. Jadi supaya apa? Saat ditanya guru kita bisa langsung menjawabnya. Itu kan bisa menambah nilai keaktifan ya. Oke, baik. Jadi pelajaran hari ini adalah tentang konsep luas lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah Ibu harap kalian semua dapat menentukan dan menjelaskan cara atau konsep luas lingkaran. Cara untuk menentukan luas lingkaran. Kemudian dari konsep ini juga kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik juga dapat berpikir kritis dari konsep-konsep luas lingkaran ini. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan jelaskan metode atau model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini. Nah, modelnya kita akan menggunakan pendekatan dengan TARR. Lalu kita akan menggunakan proyek berbasis masalah, bukan proyek ya, tapi pembelajaran berbasis masalah. Nah, nanti Ibu akan jelaskan sedikit tentang konsepnya, lalu Ibu akan serahkan LKPD ini yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, dalam LKPD ini ada masalah-masalah. Ada masalah-masalah, kemudian nanti akan dikerjakan. Nah, lalu akan dipresentasikan ke depan. Namun sebelum itu, kita akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Oke? Sebelum itu ini tolong bagikan kertasnya.
bisa dilihat ya, di sini ada beberapa soal. Tolong dikerjakan dengan jujur, tidak ada yang mencontek ya. Oke, baik, silakan dikerjakan. Ibu kasih 10 menit saja ya. Sudah 10 menit, boleh dikumpulkan ya. Satu orang aja yang kumpulkan. Saya kumpulkan satu. Terima kasih Ratu. Nah, oke, sebentar Ibu mengoreksi ini sebentar. Teman-teman dapat membaca materi lingkaran yang sudah ada di buku atau boleh cari di sini lagi ya. Selama Ibu mengoreksi ini. Nah, setelah Ibu koreksi, Ibu sudah dapat hasilnya ya. Jadi kita hari ini akan Ibu bagikan 3 kelompok ya. Kelompok pertama ada Hesti, Dila, Kuratu, dan Sadam. Kemudian kelompok kedua ada Sari, Syafira, Yunita, dan Yeti. Kemudian sisanya ada di kelompok 3 ya. Oke, silakan membentuk kelompoknya. Tentu lingkaran ya. Yang rapi-rapi kelompoknya. Ibu nggak mau nih yang berantakan-berantakan. Oke, jadi setelah dibagi kelompok, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang konsep-konsep lingkaran ya. Nah, ada yang tahu apa itu lingkaran? Kan tadi udah baca kan ya, tadi katanya. Dan udah belajar katanya ya. Jadi, apa itu lingkaran? Oke, boleh Yunita dulu ya. Menurut saya, lingkaran adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki beberapa unsur seperti titik pusat, jari-jari, diameter, juring, busur, tali busur, dan beberapa unsur lainnya, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Saya boleh, Nadia, silahkan. Menurut saya lingkaran itu adalah bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang tertentu, dari yang berjarak dari titik satu ke titik tertentu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Nadia. Nah, jadi lingkaran itu adalah suatu kumpulan titik. Nah, yang membentuk sebuah lengkungan dan mempunyai titik pusat. Jadi benar ya apa yang dikatakan Nita dan Nadia tadi. Nah, kemudian lingkaran itu punya beberapa unsur. Yang pertama ada jari-jari. Tunggu dulu, ada titik pusat. Sebelum di jari-jari kita ke titik pusat dulu ya. Apa itu titik pusat? Kuratu? Titik yang berada di tengah lingkaran. Ah iya, jadi titik pusat itu adalah titik yang berada di tengah ini. Ini namanya titik pusat. Kemudian ada jari-jari. Apa itu jari-jari? Safira? Garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan lingkaran. Ya, jadi jari-jari itu garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik sisi lengkung lingkaran ini ya. Kemudian ada yang namanya dengan diameter lingkaran. Diameter adalah
Diameter lingkaran adalah sebuah garis panjang yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat dari lingkaran. Oh iya, betul. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi setelah mengerti unsur-unsur lingkaran, kita akan masuk dalam rumusnya ya. Ada rumus luasnya, ada rumus kelilingnya. Nah, untuk materi lebih lanjut dan lengkap, kalian boleh akses PPT yang sudah Ibu kirimkan di grup. Di sana ada 2 PPT, itu sangat lengkap sudah Ibu buatkan. Nah, setelah kalian pahami, kalian kerjakan LKPD ini yang sudah ada masalah-masalahnya ya. Lalu untuk kelompok 2 dan kelompok 3, hasil dari pengerjaan LKPD ini itu dipresentasikan ke depan ya. Oke, boleh tolong saya berikan LKPD sesuai kelompok ya. Silakan dikerjakan. Walaupun ini tugas kelompok, tapi Ibu harap kalian semua paham. Jangan membebankan 1 atau 2 orang saja yang mengerjakan ya. Oke, silakan boleh dikerjakan. Sisa waktu 20 menit ya. Untuk yang presentasi, Ibu bebaskan ya, mau pakai media apa, mau pakai PPT kah, mau pakai video kah, boleh. Pokoknya sesuai kreatif kalian ya, kita sekalian ya. Ada masalah? Tidak. Tidak? Tidak, Bu. Bisa semua berarti ya? Bisa, Bu. Ya. Kerjanya kelompok kan, bukan sendiri-sendiri. Kelompok itu. Oke, berarti paham semua ya kelompoknya. Insya Allah. Oke, bagus. Bagus. Medianya udah dibuat. Oke, bagus ya. Kalian tadi nggak Ibu suruh buat media ya? Oke, karena waktunya sudah habis ya. Jadi silakan kirimkan untuk yang mau presentasi, kirimkan jawabannya atau model medianya ke Ibu. Oke, yang mau duluan kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2. Silakan. Udah ya, ini ya. Nah, yang pertama itu sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki panjang diameter 20 meter. Di seluruh taman tersebut akan ditanami rumput. Jika harga rumput yang akan ditanam itu 25.000 per meter kuadrat, berapa total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput tanaman tersebut? Jawab, luas taman itu sama dengan Pi kali R pangkat 2. Pi-nya 3,14 dikali 10 pangkat 2. Lalu 3,14 dikali dengan 100, hasilnya itu 314.000 meter 314 meter kuadrat. Lalu total biayanya itu luas taman dikali harga rumput. Tadi kita ketahui luas taman itu 314 meter kuadrat dikalikan dengan harga tanam 25.000, hasilnya 7.850.000. Jadi total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput taman tersebut adalah 7.850.000. Oke, baik. Jawabannya sudah benar ya. Tapi ada yang kurang. Ada yang tahu apa itu? Belum dijelaskan yang diketahuinya apa aja, Bu. Apa? Belum dijelaskan yang diketahuinya apa aja. Iya benar. Karena ini sebuah masalah. Jadi kita harus membuat atau menyelesaikan dengan terstruktur ya. Jadi tulis dulu diketahuinya apa,
Ibu juga ingin menyampaikan kepada Vira, nanti lain kali kalau misalnya presentasi itu jelaskan ke teman-teman ya. Jadi mukanya ke teman-teman, jangan fokus ke sana saja. Oke Vira? Gak apa-apa, tangan dulu di sini. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau maju dari kelompok 3 ini? Oke, Bayu, boleh. Silakan. Sudah dikirim ya? Sudah, Ibu. Oke, kita kan ada soalnya, yaitu Pak Ade mempunyai sebuah taman yang berbentuk lingkaran di depan rumahnya dengan diameter 10 meter. Lalu Pak Ade ingin membuat 2 kolam ikan berbentuk lingkaran ukurannya besar dan kecil, dengan masing-masing kolam mempunyai diameter 4 dan 2 meter. Maka, berapakah sisa luas taman Pak Ade yang bisa digunakan untuk menanam rumput? Kita ketahui luas diameter tamannya itu yaitu 10 meter. Jadi, karena diameternya itu adalah 2 kali jari-jari, maka kita bisa dibagi 2, yaitu jari-jari tamannya yaitu 5 meter. Untuk kolam besar diameter 4 bisa bagi 2 menjadi 2 meter, dan kolam kecil yang diameternya 2 meter bisa dibagi 2 menjadi 1 meter. Lalu kita bisa mencari dengan luas lingkaran, yang dimana kita mencari luas tamannya dulu, yaitu pi kali r kuadrat. Karena jari-jari tamannya itu 5 meter, jadi pi kali 5 pangkat 2, yaitu menjadi pi atau 3,14 kali 25, yang hasilnya menjadi 78,5 meter kuadrat. Maka kita lakukan berulang pada kolam besar dan kolam kecil dengan mengubah R-nya itu, jari-jarinya. Yang kolam besar akan jadi 2, jadi 3,14 kali 2 pangkat 2. Jadi 3,14 kali 4 atau 12,58 meter kuadrat. Yang kolam kecil juga begitu, R-nya kita ganti 1, jadi luasnya 3,14 meter kuadrat. Setelah itu, kita mendapat mengurangi luas taman dikurangi jumlah dari kolam-kolam tersebut. Jadi kolam besar kan tadi 12,56 ditambah 3,14 yaitu hasilnya 15,7. Kita kurangin luas taman yang besarnya itu dikurangi dengan taman ini atau kolam ini. Jadi hasilnya 62,8 meter kuadrat. Iya, bagus. Tadi kan Bayu udah menyimpulkan di depan, tapi itu cuma sampaian ucapan saja, tidak dituliskan di sini. Nanti tambahin lagi ya, Bay, untuk kelompok 3. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, sebelum itu apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa merangkum? Oke, Ratu, boleh. Dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan itu adalah bahwa lingkaran itu adalah sebuah garis lengkung yang memiliki unsur-unsur seperti titik pusat, jari-jari, diameter, dan hari ini kita juga dapat tahu kalau untuk mencari luas itu dengan rumus pi kali r kuadrat, di mana pi itu 3,14 atau 22/7. Oke, baik. Jadi lingkaran juga dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi untuk menentukan luas kolam atau apapun itu yang sesuai dengan konsep lingkaran. Jadi benar ya apa yang dikatakan Ratu, tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak ibu semua sudah paham ya. Kelompok 1 sudah tahu kan cara menentukan gimana cari luas lingkaran. Sudah tahu kan sadar? Oke, kelompok 2 sudah dapat menyelesaikannya dalam kehidupan sehari-hari kan? Sudah. Oke, kelompok 3 sudah dapat berpikir kritis? Sudah, Ibu. Oke, karena kita sudah selesai semua, atau ada yang mau bertanya lagi? Ada yang belum paham? Sudah tidak ada lagi ya? Oke, kalau gitu ibu nanti akan kasih tugas. Ini dikerjakan secara individu.
Karena di kelompok, jadi ibu mau tahu nih kalau individu kalian sudah benar-benar paham atau belum. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang bangun ruang ya. Nah, jadi minggu depan kita belajar bangun ruang, kalian belajar dulu, searching dulu dimanapun itu materi tentang bangun ruang ya. Oke, kalau gitu selesai. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Silakan pimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kelas ini marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Siang-siang makan kuaci, makan bersama Ibu Asi. Sekian video dari kami ucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya sudah, bye-bye dulu.